Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Pamungkas. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2019 kelas Palembang, Universitas Sriwijaya. Kali ini saya memiliki tugas mata kuliah budidaya tanaman, yakni saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir budidaya tanaman tomat cherry Solanum lycopersicum varietas cerasiforme. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai semua kegiatan budidaya tanaman tomat cherry yang telah saya lakukan, beserta hambatan-hambatan yang saya alami dan juga solusinya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada kegiatan budidaya tanaman tomat cherry ini, yang pertama itu ada alat meliputi sekop pot dengan diameter 15 cm dan juga tinggi 18 cm. Kemudian polybag 2 buah dengan diameter 20 cm. Yang kedua itu ada bahan yang meliputi biji tomat cherry Solanum lycopersicum varietas cerasiforme, tanah bakar, pupuk kandang kotoran sapi, sekam, kokopit, dan pupuk M16. Adapun prosedur kerja dalam kegiatan budidaya tanaman tomat cherry ini meliputi pada langkah ini saya menyiapkan pot dengan diameter 15 cm dan tinggi 18 cm. Saya juga menyiapkan campuran media tanam untuk penyemaian, yakni campuran dari tanah bakar, pupuk kandang, dan sekam dengan perbandingan 3:2:1. Kemudian saya memasukkan campuran media tanam tersebut menggunakan sekop ke dalam pot hingga pot terisi. Setelah itu, semai biji dengan cara meletakkan biji di atas permukaan media tanam tanpa dikubur. Letakkan pot pada tempat yang tidak terpapar langsung oleh matahari dan tidak terkena hujan, serta pastikan campuran media tanam selalu di dalam keadaan yang lembab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Pamungkas. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2019 kelas Palembang. Kali ini saya ingin melaporkan hasil pertumbuhan biji tomat cherry yang sudah saya semai dan berumur 1 minggu atau 7 hari. Di sini dapat kita lihat biji tersebut sudah mulai tumbuh dengan tinggi kurang lebih 4-5 cm. Selama 1 minggu ini saya tidak melakukan penyiraman sama sekali. Saya meletakkannya pada tempat yang tidak terlalu terpancar dengan sinar matahari dan juga tidak terkena air hujan. Di sini saya tidak melakukan penyiraman dikarenakan pada saat saya melakukan penyemaian itu tanahnya sudah saya lembabkan terlebih dahulu, sehingga sampai sekarang ia masih tetap lembab. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan adanya sekam. Sekam di sini dapat menahan atau menyimpan air-air yang sudah saya berikan pada saat awal penyemaian. Sekian video yang ingin saya laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada langkah ini, pertama-tama saya menyiapkan tanah bakar, pupuk kandang, sekam, dan kokopit. Kemudian, saya membuat 2 jenis media tanam. Media tanam yang pertama itu adalah campuran tanah bakar, sekam, dan kokopit dengan perbandingan 3:2:1. Campuran tanah bakar, sekam, dan kokopit kemudian diaduk hingga menyatu satu sama lainnya. Setelah itu, campuran tanah bakar, sekam, dan kokopit tadi dimasukkan ke dalam polybag.
Media tanam yang kedua adalah campuran tanah bakar, pupuk kandang, dan sekam dengan perbandingan 3:2:1 dengan langkah pembuatan yang sama dengan sebelumnya. Namun kali ini, campuran media tanam ini dimasukkan ke polybag kedua. Pilihlah 4 bibit terbaik dalam pot. Dalam hal ini, kita dapat melihat tinggi batang. Kemudian, masukkan 2 bibit dalam tiap polybag.
Basahi campuran media tanam dengan air agar tetap dalam keadaan lembab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Pamungkas. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi Angkatan 2019 kelas Palembang. Kali ini saya akan mendokumentasikan hasil pekerjaan saya dalam mata kuliah budidaya tanaman. Di sini dapat kita lihat terdapat 2 polybag yang berisi tanaman tomat cherry yang sudah berumur 44 hari setelah semai, dan juga tepatnya pada 2 minggu yang lalu saya memindahkan 4 bibit terbaik dari tomat cherry yang berada di wadah semai ke dalam 2 polybag yang seperti kita lihat di depan ini. Dengan masing-masing polybagnya itu terdapat 2 bibit, dan untuk media tanam dari masing-masing polybag, polybag yang pertama itu media tanamnya merupakan campuran dari tanah bakar, pupuk kandang, dan juga sekam dengan perbandingan 3:2:1. Untuk tanaman yang kedua, untuk polybag yang kedua ini, media tanamnya itu merupakan campuran dari tanah bakar, sekam, dan juga kokopit dengan perbandingan 3:2:1. Nah, untuk penyiramannya sendiri, saya lakukan penyiraman sehari sekali tiap hari pada pagi hari sebelum matahari terbit. Akan tetapi jika cuacanya hujan pada hari itu, saya akan memberikan penyiraman dikarenakan saya sudah menempatkan polybag ini ke tempat yang terkena oleh hujan. Untuk pemupukannya sendiri itu saya melakukan pemupukan selama 4 hari sekali dengan pupuk NPK 15. Nah, mari kita lihat perbedaan dari 2 polybag ini dengan 2 campuran media tanam. Bisa kita lihat di sini bahwasanya bibit yang tumbuh di polybag pertama dengan media tanam campuran dari tanah bakar, pupuk kandang, dan juga sekam itu jauh lebih subur dibandingkan dengan bibit yang tumbuh di media tanam di polybag kedua, yaitu tanah bakar, sekam, dan juga kokopit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada campuran media tanam di polybag pertama itu terdapat pupuk kandang yang kaya akan nutrisi bagi tumbuhan tersebut, dan juga terdapat sekam yang mampu menyimpan cadangan air yang cukup. Sedangkan pada polybag yang kedua, ia tidak memiliki pupuk kandang. Sehingga ia kurang nutrisi, dan akan tetapi dia memiliki penyimpanan cadangan air yang banyak dikarenakan terdapat sekam dan juga kokopit dengan fungsi yang sama, yaitu menyimpan cadangan air. Meskipun kedua tanaman ini diberikan pupuk, akan tetapi yang paling maksimal jika diberikan oleh pupuk itu adalah campuran media tanam di polybag yang pertama. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tanaman tomat cherry pada hari ke-84. Dapat dilihat, tanaman pada campuran media tanam kedua, yakni tanah bakar, pupuk kandang, dan sekam, lebih subur daripada tanaman pada campuran media tanam pertama, yakni tanah bakar, sekam, dan kokopit. Hal ini dapat kita lihat dari tinggi tanaman. Tanaman pada campuran media tanam kedua sudah berbunga dan ada yang berbuah.
Sedangkan tanaman pada campuran media tanam pertama tidak berbunga dan berbuah sama sekali. Dalam melaksanakan kegiatan budidaya tanaman tomat cherry, saya mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang pertama itu yakni tanaman tumbuh kerdil. Hal ini saya sadari ketika memasuki hari ke-42, disebabkan oleh kurangnya nutrisi yang terdapat pada media tanam. Dan untuk menangani masalah ini, saya harus mengubah pemberian pupuk yang sebelumnya itu pupuk M16 menjadi pupuk NPK 16. Setelah itu, tanaman tumbuh cepat dan subur dibandingkan sebelumnya. Kemudian hambatan kedua terjadi pada hari ke-54, yakni gangguan hama kutu putih yang membuat daun sedikit menguning dan mengeriting. Hama ini muncul akibat suhu hangat dan lingkungan kering yang disebabkan oleh perubahan cuaca dan iklim. Dan untuk menangani hambatan ini, saya memberikan insektisida. Dan setelah saya memberikan insektisida ini, tanaman tumbuh normal, namun masih membekas daun yang menguning dan mengeriting sebelumnya. Dari serangkaian kegiatan budidaya tanaman tomat cherry, dapat saya simpulkan bahwasanya pertumbuhan pada tanaman tomat cherry dapat dilihat dari perkembangan tinggi batang dan juga banyaknya helaian daun yang tumbuh dari batang. Kemudian, tanaman tomat cherry setelah disemai diletakkan pada tempat miskin paparan sinar matahari, sedangkan ketika setelah menjadi bibit diletakkan pada tempat yang kaya akan paparan sinar matahari. Pemindahan bibit tanaman tomat cherry dilakukan dengan metode cabutan, namun tanah diuraikan menjauhi akar agar tidak ada akar yang terputus ketika dicabut. Tumbuhan kerdil dapat diakibatkan oleh kurangnya nutrisi yang terdapat di dalam media tanam, sehingga harus ditangani dengan mengganti pupuk yang diberikan. Tumbuhan dapat terserang hama akibat perubahan cuaca dan iklim, sehingga harus tetap waspada dan siap menggunakan segala jenis pembasmi hama seperti insektisida. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.